Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Nur Zahra Yulizar. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas riset kelas 9 semester 2, yaitu tentang faktor-faktor yang menjadi hambatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Satu, latar belakang. Pandemi COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu caranya untuk mencegah pandemi ini adalah dengan melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menciptakan herd immunity di kalangan masyarakat. Tetapi masih banyaknya masyarakat yang takut dan tidak paham akan penggunaan vaksin COVID-19. Terus permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. 1. Ketersediaan vaksin yang mencukupi. Nah, ketersediaan vaksinnya itu masih kurang. Terus 2. Distribusi yang memadai. 3. Kapasitas rantai dingin untuk penyimpanan vaksin. 4. Adanya tenaga vaksinator dipersiapkan dengan matang. Petugas vaksin. Terus 5. Kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi. Nah, ini pertanyaan yang terkait dengan masalah yang telah ditentukan. Pertanyaan pertama, apakah ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia telah mencukupi? 1. Dalam strategi jangka pendek yang dikejar adalah kecepatan serta transfer teknologi dari proses hilir dengan calon mitra yang sudah masuk dalam list vaksin yang sudah masuk WHO, kerjasama yang dilakukan diantaranya dengan Sinovac dan CIP. 2. Sementara itu, untuk strategi jangka menengah dan panjang, sejumlah lembaga penelitian pemerintah melakukan pengembangan vaksin dari proses hulu, kerjasama dengan Triplix, ada riset dari lembaga Eijkman, Ristek atau BRIN, Balitbangkes, Kemenkes, dan pengawalan regulasi dari Badan POM. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendistribusian vaksin COVID-19 di Indonesia? Nah, pemerintahan pusat mengatur strategi pendistribusian vaksin COVID-19 ke daerah secara ketat. Sebab vaksin COVID-19 yang diterima Indonesia baru separuh dari kebutuhan. 3. Kapasitas rantai dingin untuk penyimpanan vaksin. 1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan pemerintah menggandeng pihak swasta untuk kerjasama distribusi rantai dingin vaksin COVID-19 demi mengatasi kendala distribusi dan kapasitas penyimpanan vaksin yang terjadi di daerah. 2. Solusi lainnya ialah menerapkan strategi reverse logistik yang mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah ahli supply chain terkait hal ini. Strategi ini dilakukan dengan cara menyimpan vaksin di 70-80 titik, bukan langsung disalurkan ke sekitar 20.000 puskesmas yang ada di tanah air. Pertanyaan yang keempat, bagaimana tenaga vaksinator yang dipersiapkan dengan matang? 1. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito menerangkan program vaksinasi COVID-19 secara massal harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator.
Jumlah vaksinator yang memadai akan mendukung program vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah daerah, sehingga berjalan efektif dan tepat sasaran. Kedua, bagi daerah yang ingin melakukan kegiatan yang sama harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga vaksinator. Wiku menuturkan untuk mekanisme vaksinasi masyarakat umum nantinya akan menggunakan sistem satu data. Pertanyaan yang kelima, kesiapan masyarakat dan komunikasi risiko menjadi aspek penting pada kelancaran proses vaksinasi. Berdasarkan survei Kata Data Insight Center yang bertajuk Survei Kesediaan Divaksinasi COVID-19 memperlihatkan terdapat 46% masyarakat yang belum memutuskan dan tak bersedia divaksinasi. Nah, dari 50.341 responden dalam keadaan belum divaksin, dan terdapat 54% masyarakat yang bersedia divaksin. Nah, terus ini hasil dokumentasinya pas nyari penelitiannya. Terus ini terus ini juga ini soalnya. Terus ini pas pencariannya. Nah, ini daftar pustakanya, jadi bisa dicari dari link-link sini. Nah, terus dah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.